Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Untuk tahun pelajaran baru 2020-2021, Bapak akan menyampaikan ataupun mengampu materi IPA. Bab pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Untuk lebih jelasnya, simak video yang akan Bapak tayangkan pada hari ini. IPA dan pengamatannya. Adapun yang akan kita pelajari ada 4 subbagian, yaitu pertama penyelidikan IPA, selanjutnya objek IPA, lalu besaran, dan terakhir adalah pengukuran. Check this out. Submateri pertama yang akan kita pelajari yaitu apa yang dimaksud dengan penyelidikan IPA. Nah, sebelum itu kita intermezzo dulu. Pernahkah kamu amati tentang tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk hidung, bentuk mata teman-temanmu? Ketika kamu amati hal-hal tersebut pada teman-temanmu, maka akan timbul pertanyaan. Berapa ya tinggi badannya? Berapa ya berat badannya? Apa ya warna rambutnya? Nah, hal tersebut juga seperti halnya dengan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA adalah sejumlah proses yang harus dikuasai dalam ilmu pengetahuan, yaitu pengamatan, membuat inferensi, mengomunikasikan. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini adalah menggunakan panca indera yang kita miliki, yaitu mata, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Lalu yang terakhir adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan atau hasil pengamatan baik berupa tulisan ataupun lisan. Bisa berupa tabel, bagan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, misal penyelidikan IPA yang pertama pengamatan, kamu amati tinggi badan temanmu, taruhlah tinggi badan Ani, pengamatannya. Lalu yang kedua adalah membuat inferensi penjelasannya, yaitu tinggi badan Ani sebesar 150 cm. Yang ketiga mengomunikasikan, kamu tulis tinggi badan Ani sebesar 150 cm. Lalu kamu buat tabel, tinggi badan Ani, tinggi badan Budi, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan penyelidikan IPA. Paham sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke submateri kedua, yaitu mengenai objek IPA. Tahukah kamu bahwa objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam semesta ini beserta dengan segala interaksinya. Jadi dari hal terkecil sampai hal yang terbesar itu termasuk dalam IPA. Misalnya lautan, bumi, matahari hingga jagat raya ini itu masih dalam lingkup IPA. Bahkan zat-zat renik, bakteri, virus itu masih dalam lingkup IPA. Nah, objek IPA ini digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fisika. Fisika ialah mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Lalu biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik, ukuran yang paling kecil, sampai dengan ukuran yang lingkungan yang lebih luas. Dan terakhir adalah ilmu bumi serta antariksa, mempelajari asal-muasal bumi, perkembangan dan keadaan bumi, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Paham? Selanjutnya timbul pertanyaan dalam benak kita semua, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Kegiatan mengukur adalah salah satu kegiatan utama dalam lingkup IPA. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya saja, ada 3 orang anak yang akan mengukur suatu panjangnya meja menggunakan jengkal tangannya. Hasilnya adalah
Panjang meja tersebut sebesar 6 jengkal Andrian, lalu sebesar 5,5 jengkal Edo, lalu yang terakhir adalah sebesar 7 jengkal Emi. Dari ketiga ukuran tersebut berbeda-beda semua. Nah, sekarang kita bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia menggunakan satuan yang berbeda. Maka kemungkinan besar kita tidak akan pernah mendapatkan size baju atau ukuran baju yang pas, tidak mendapatkan celana dengan ukuran yang pas. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan tersebut disebut dengan satuan baku atau satuan internasional, disingkat dengan SI. Paham? Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan oleh Satuan Internasional atau SI. Terdapat 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang menyatakan jarak antara dua titik dengan titik lainnya. Panjang itu satuan dasarnya adalah meter, dilambangkan dengan M. Lalu dapat diukur menggunakan mistar, penggaris, jangka sorong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah massa. Massa menyatakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Menggunakan satuan dasar kilogram dapat dilambangkan dengan kg dan diukur menggunakan neraca lengan. Yang ketiga adalah waktu. Menyatakan selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan dasarnya adalah second atau detik dengan dilambangkan S dan dapat diukur menggunakan stopwatch. Selanjutnya ada suhu dengan satuan internasionalnya adalah Kelvin, lambangnya adalah K, lalu kuat arus, intensitas cahaya, dan terakhir adalah jumlah zat. Dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Silakan dilihat. Selanjutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang pertama adalah luas. Luas ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran panjang dengan lebar. Artinya luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Satuannya adalah meter persegi dengan dilambangkan M kuadrat. Lalu volume. Volume itu mengukur besarnya ruang yang terisi oleh materi. Volume itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Ada kata panjang, artinya volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Sehingga satuannya adalah meter kubik atau dilambangkan dengan M pangkat 3. Selebihnya besaran turunan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih untuk